Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Wa ba'd. Di pertemuan ketiga atau yang terakhir kegiatan pesantren Ramadan SMK Andalusia Wonosobo, saya ingin membaca salah satu pembahasan yang ada di kitab Ta'limul Muta'alim. Ta'lim maknanya mengajari, al-muta'alim orang yang belajar, atau bahasa bebasnya itu begini: kitab ini menjadi buku pegangan, menjadi kitab pegangan pelajar saat belajar, bagaimana cara belajar. Nah, namun sebentar sebelum itu, ini suasananya masih di bulan Ramadan menuju penghujung akhir. Kita harus selalu ingat bagian akhir dari ayat yang menjadi dasar kewajiban bulan Ramadan, menjadi dasar kewajiban puasa. Ini ada kata-kata la'allakum tattaqun, itu menjadi piala bulan Ramadan, menjadi orang yang bertakwa. Keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Esensi inti atau bagian inti dari takwa adalah menahan diri. Orang bertakwa itu menjalankan perintah satu, yang kedua menjauhi larangan. Untuk bisa menjalankan perintah ini harus menahan diri dari hal-hal yang menghalangi seseorang untuk melakukan perintah tersebut. Perintah sholat, sholat kelihatannya biasa tapi tidak jarang terasa berat. Jadi menahan diri dari rasa berat itu, ya tetap sholat. Begitu pula sebaliknya. Ini kembali juga ke makna puasa. Puasa bahasa Arabnya as-siyam atau shaum, itu maknanya imsak, menahan diri. Jadi hasil akhir dari bulan puasa itu menjadi pribadi yang bisa menahan diri. Atau kalau kelompok yang bisa menahan diri. Ya, kesuksesan pun dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri, berpeluh, bersusah payah meraih apa yang diinginkan. Itu perjuangan perlu ketahanan. Nah, ini puasa, hikmah puasa. Apa yang ingin selanjutnya ini, apa yang ingin saya baca dari kitab Ta'limul Muta'alim. Ini terkait dengan aktivitas kita belajar. Pada saat belajar, tentu yang diinginkan adalah meraih atau memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan. Tetapi setelah memperoleh pengetahuan itu, tentunya ada hal lain yang diinginkan, yakni kemanfaatan, kebergunaan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. Tidak hanya berguna, tapi juga berkah. Berkah itu bernilai kebaikan lebih dari biasanya. Apa kuncinya? Kuncinya adalah ta'zimul ilmi wa ahlihi. Kunci untuk meraih itu tidak lain adalah menghormati ilmu dan ahlinya. Menghormati, menghargai ilmu yang dipelajari, pengetahuan yang dipelajari. Menghormati, menghargai ahlinya. Siapa ahlinya? Ahlinya adalah gurunya, itu ahlinya. Saudara-saudara gurunya, orang-orang dekat gurunya, itu perlu dihargai karena mereka dekat dengan guru itu. Istri, anak gurunya itu perlu dihargai karena mereka dekat dengan guru itu.
yang lain, teman-teman yang bareng belajar, itu juga ahlinya. Karena bersamaan dengan teman-teman itulah kita belajar. Bayangkan kalau belajar sendirian, bayangkan kalau belajar tanpa teman. Bisa jadi di kelas atau di tempat lain kita belajar kalah saing dengan teman, tapi paling tidak kita jadi semangat. Atau menang dari teman yang lain, itu semata-mata ya karena dorongan orang lain, dorongan teman. Jadi teman seangkatan, teman sekelas, teman bareng belajar itu juga harus dihargai. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tawqirihi. I'lam ngerti sira bi anna talibal ilmi kelawan sak temene wong kang golek ilmu iku layanalu ora bakal merkoleh sapa talibul ilmi al ilma ing ilmune wala yantafi'alan ora bisa ngalap manfaat sapa talibul ilmi bihi kelawan ilmune illa bi ta'zimil ilmi kejaba kelawan ngegungaken ngilmu wa ahlihi lan ahline ilmu wa ta'zimil ustadi lan ngegungaken guru wa tauqirihi lan tegese ngurmati guru. Di sini pernyataannya ya seperti itu, bahwa pencari ilmu, orang yang mencari ilmu itu tidak akan bisa meraih ilmu dan meraih kemanfaatan ilmunya kecuali dengan menghormati, mengagungkan ilmu dan ahlinya, mengagungkan guru dan menghormatinya, atau hal-hal lain yang saya sebutkan tadi. Ahlinya itu siapa, itu sebenarnya dibahas di belakang, sangat panjang, namun ini saya singkat-singkat saja. Kata hormat ini menjadi kata kunci. Ada pernyataan di sini, ini juga tertempel di perpustakaan kita, di perpustakaan Al-Mana itu ada kalimat terpampang di sana, ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah illa bitarkil hurmati wa ta'zim. Tidak ada seseorang yang bisa meraih sesuatu yang dia inginkan kecuali bisa dia raih dengan hormat, dengan menghormati sesuatu itu. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang hancur, tidak ada yang tersungkur, tidak ada yang gagal meraih sesuatu melainkan karena tidak menghormati sesuatu yang dia inginkan. Jadi kata hormat, mengagungkan, itu menjadi kata kunci. Bahkan sampai ada pernyataan al-hurmah khairun minat ta'ah. Hormat itu, menghormati itu, mengagungkan itu, ini bisa lebih baik daripada ta'at. Jadi ada gambaran sedikit. Orang itu tidak dinyatakan menjadi keluar dari Islam, menjadi hilang agamanya hanya karena berbuat maksiat. Nah, contoh, ada orang tidak sholat, ada orang tidak sholat. Ini tidak serta-merta orang Islam yang tidak sholat itu lantas keluar dari Islam. Nah, tetapi kalau ada orang yang menghina sholat, ada orang yang meremehkan sholat, ada orang yang menghina, maksudnya menganggap sholat itu tidak wajib dan sebagainya, ini bisa dianggap keluar dari Islam. Ala taro annal insana la yakfuru bil ma'siyah
wa innama yakfuru bitarkil hurmah. Bukankah Anda tahu bahwa manusia itu, seseorang itu tidak menjadi kufur disebabkan karena maksiat, kedurhakaan, akan tetapi dia bisa menjadi kufur karena meninggalkan rasa hormat, seperti yang tadi saya sebutkan. Tidak menghormati kewajiban, itu tidak baik, akibatnya fatal. Namun demikian, inti yang mau disampaikan di sini adalah betapa luar biasanya rasa hormat itu. Rasa hormat mengagungkan guru dan ahlinya, mengagungkan ilmu dan ahlinya. Ini akan berpengaruh kepada keberhasilan dalam menuntut ilmu. Nah, jadi di sekolah seperti kita ini, SMK Andalusia ini, yang notabene-nya SMK Ma'arif begitu, ya tentu yang kita cari bukan hanya ilmu, tetapi pada saat yang sama kita juga berharap kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Nah, kemanfaatan dan keberkahan ilmu itu salah satu cara meraihnya dengan ta'zimul ilmi wa ahlihi, mengagungkan ilmu, menghormati ilmu dan ahlinya. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimil mu'allim, dan di antara bentuk menghormati ilmu adalah menghormati yang mengajarkannya. Nah, jadi tema atau pembahasan ini sengaja saya ambil sebagai penghujung pertemuan kita, penghujung kegiatan pesantren Ramadan ini, dengan harapan semoga apa yang kita lakukan, aktivitas kita di sekolah yang nantinya bermanfaat, nantinya menjadi berkah. Apa yang kita lakukan sehari-hari ya bisa menjadi berkah, bisa menjadi kebaikan semua, karena tidak ada lain yang kita inginkan dalam kehidupan ini selain kebaikan untuk meraih kebaikan selanjutnya, itu kebaikan yang abadi. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf dari awal sampai akhir, bila ada kekurangan itu murni dari saya, dan apabila ada yang baik itu semata-mata anugerah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.